Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 29. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Yuk kita belajar. Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut. Nomor 1, di provinsi mana kamu tinggal? Yang nomor 2, dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah. Lanjut halaman 30. Nah, contohnya seperti ini ya tabelnya. Provinsi tempat tinggal misalnya di Jawa Barat, bahasa yang digunakan masyarakat, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Misalnya bahasa Sundanya tuang, bahasa Jawanya mangan, bahasa Indonesianya makan. Selanjutnya bahasa Sundanya ngaleut, bahasa Jawanya ngunjuk, bahasa Indonesianya minum. Yang ketiga bahasa Sundanya kulem, bahasa Jawanya sare, bahasa Indonesianya tidur. Bahasa Sunda sampean, bahasa Jawanya itu sikel, bahasa Indonesianya kaki. Bawahnya ayo membaca. Judulnya bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Lanjut halaman 31. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Lakukan kegiatan berikut bersama teman-teman sebangkumu. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf, tuliskan dalam tabel berikut. Paragraf yang pertama,
Ide pokoknya, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia ditempati oleh Papua Nugini. Paragraf yang kedua, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Paragraf yang ketiga, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kepunahan beberapa bahasa daerah. Paragraf keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Lanjut bawahnya, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, misalnya seperti ini ya. Yang nomor 1, Papua Nugini adalah negara dengan jumlah bahasa terbanyak, yakni mencapai 867 bahasa. Yang kedua, Indonesia negara posisi kedua dengan jumlah 742 bahasa. Yang ketiga, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Yang keempat, Pulau Jawa memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Yang kelima, Papua memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Yang keenam, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah mempengaruhi kepunahan bahasa daerah. Yang ketujuh, bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Yang kedelapan, generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Yang kesembilan, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Yang kesepuluh, tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Lanjut halaman 32, ayo membaca ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Berikut ini adalah tabel bahasa daerah di Indonesia. Nomor 1, daerah Sumatera. Bahasa daerahnya itu banyak sekali ya. Ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Pakpak, Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung, Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Anek Jame, Musi, Nias, Rejang, Simeulu, Lekon, dan Haloban. Yang kedua, ini daerah Jawa. Itu ada bahasa daerahnya, ada Baduy, Betawi, Indonesia, Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Yang ketiga yaitu daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa daerahnya itu ada Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonora, Nara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Belagar, Bunak, Dela, Oin, Nale, Dengka, Dau, Ende, Hamap, Helong, Ile, Ape, Kabola, Kavoa, Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Keeu,
kepo, kodi, komodo, kui, kula, lama, holot, lama lera, lama tuka, lamboya, lama, laura, dan lembata barat. Lanjut halaman 33, ini ada yang nomor 4 itu daerah Kalimantan. Bahasa daerahnya juga sangat banyak sekali, Sulawesi, terus daerah Maluku dan Papua, bisa kalian baca ya. Nah, dari tabel di atas kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada suatu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia? Kamu juga mengetahui bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Lanjut halaman 34, bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Di antara kegiatan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, apa yang dapat kalian lakukan segera? Buatlah kesepakatan seluruh siswa dalam satu kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu. Tugasnya, carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu pada pembelajaran 6. Kamu akan membacakan tulisanmu ini di depan teman-temanmu. Bawahnya, ayo renungkan apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Semangat tinggi untuk mempelajari bahasa daerah, membentuk komunitas belajar bahasa daerah, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, dan membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah sehingga bahasa daerah bisa populer kembali. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluargamu. Misalnya bahasa Jawa, seperti ini ya kosakatanya. Ada mangan yang artinya makan, ora popo tidak apa-apa, adus itu mandi, ngelih itu lapar, lungo pergi, tumbas membeli, tuku membeli, siram mandi, dahar makan, dan tindakan itu pergi. Dan masih banyak kosakata bahasa daerah yang lain ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.